tamu undangan. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Umum DPP FSPK kepada Bapak Sunandar SH. Kepadanya saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hamdan syukranillah yang kami hormati dan yang kami banggakan, Bapak Gubernur Jawa Barat dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kadisnaker Provinsi Jawa Barat, Bapak Insinyur Rahmat Taufik MSI Plus untuk beliau. Yang juga kami ucapkan terima kasih atas kebersamaannya Bapak Kapolda Provinsi Jawa Barat yang hadir dalam ini, Bapak Wakil Dir Interkam Jawa Barat, Bapak AKBP Hartono. Terima kasih atas kebersamaannya. Suatu kehormatan bagi FSPK di mana kita hadir sebuah wilayah. Pimpinan provinsi, instansi yang terkait hadir di tengah-tengah kita. Karena kita adalah satu bagian yang tidak terpisahkan untuk ikut mewarnai dan selalu aktif dalam kegiatan-kegiatan di wilayah kita dilahirkan. Terima kasih Bapak Kadisnaker, Bapak Hadir, semoga selalu sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Dan juga yang kami banggakan kepada Dewas belum hadir dari BPJS Ketenagakerjaan juga yang hadir, Bapak Dodo Suharta, dan khususnya kepada Dewan Pimpinan Daerah FSPK Provinsi Jawa Barat, Bapak Trisdianto SH bersama kawan-kawan. Aplaus untuk pengurus DPD yang luar biasa. Para pimpinan cabang, Bapak Haji Saldian selaku senior dan Dewan Pertimbangan Organisasi dari DPJ Bekasi, DPJ Bogor, Bapak Mujimin SH, di mana beliaunya tidak kelihatan. Oh, ada, luar biasa. Plus untuk beliaunya juga. Dan kepada DPJ Depok, Bapak Surya yang hadir di tengah-tengah kita juga. DPJ Karawang, Bapak Pujiano, mana Pak Pujiano? Oh, terima kasih. Di depan. Hadir di depannya. Terima kasih atas kehadirannya bersamanya, serta Ketua Panitia Penyelenggara yang luar biasa, Stylist Laus HK SH, yang muda dan yang luar biasa, serta kawan-kawan seluruh peserta musyawarah daerah FSPK Provinsi Jawa Barat. Aplaus untuk kawan-kawan ASPK yang terus berjuang tengah-tengah kita. Puji syukur, alhamdulillah. Senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, yang mana pada hari ini kita diberikan kesempatan dan kita dilahirkan untuk terus melakukan upaya baik dari bagaimana kita awal dibentuk sebuah organisasi, sehingga saya minta kawan-kawan, kalau kita sudah hadir, sudah dipercaya dalam organisasi, jangan meninggalkan sejarah. Di tengah-tengah kita adalah kader terbaik dari KER, Pak Marmin Hartono, itu adalah juga mantan dari Ketua DPD Provinsi Jawa Barat, dan mungkin yang lainnya dari kawan, dari kader ke kader. Selalu ingatlah sejarah. Insya Allah kalau kita ingat sejarah, maka kita tidak akan lupa bagaimana perjuangan terus digaungkan sebagai prinsip dan semangat kita. Salawat masalam senantiasa kita panjatkan kehadirat. Salawat masalam senantiasa kita panjatkan dan kita salawatkan junjungan kita Muhammad Rasulullah SAW sebagai suri tauladan kita bersama untuk memberikan sebuah sumbangsi pemikiran di dalam dunia yang luar biasa pada hari ini. Teman-teman sekalian, yang pertama atas nama Dewan Pimpinan Pusat, saya memberikan sebuah apresiasi dan tak terhingga serta ucapan terima kasih kepada jajaran pengurus DPD FSPK Provinsi Jawa Barat yang terus melakukan upaya
melakukan inovasi, melakukan gerakan efektif, dan itu sudah bisa kita lihat bersama-sama. Kebersamaan semakin kuat, kebersamaan semakin solid. Di tengah-tengah kita juga banyak tantangan yang luar biasa. Kawan-kawan ter-PHK, kawan-kawan sedang menghadapi bagaimana perjuangan-perjuangan yang saat ini harus terus kita kawal dan kita dampingi. Dan itu semua karena amanah dari Undang-Undang 21 2000. Pimpinan organisasi, pimpinan serikat pekerja wajib berjuang mensejahterakan anggota dan keluarganya. Setiap persoalan wajib mendampingi untuk mendapatkan sebuah keadilan. Maka dari itu, semoga amal ibadah yang telah diberikan, kebersamaan yang telah dibangun, mudah-mudahan menjadi amal dan lahan ibadah untuk kawan-kawan semua. Terima kasih juga. Kekuatan Jawa Barat adalah merupakan sebuah penopang di FSPK di seluruh Indonesia. Provinsi Jawa Barat sudah sanggup memberikan contoh yang luar biasa untuk FSPK di seluruh Indonesia. FSPK Jawa Barat sudah melaksanakan sepenuhnya ADART organisasi yang sebagai landasan organisasi secara sepenuhnya. DPD FSPK Jawa Barat semua rata-rata punya kantor sendiri, berdiri di kaki sendiri, maka itulah di FSPK yang harus kita sampaikan. Mungkin di tengah-tengah kita ada federasi yang lain yang ada, belum ya? Oh ya, terima kasih, mudah-mudahan mungkin dalam perjalanan dan semua diundang. Kurang lebih ada beberapa federasi, Pak Kadis, ada 50 lebih ya dari federasi yang ada di Provinsi Jawa Barat sebagai partner kita juga. Maka dari itu teman-teman sekalian, dalam ruang lingkup organisasi yang sudah dilahirkan dari kader ke kaderisasi, maka jangan patah semangat, terus belajar, terus bergerak, terus merubah sebuah zaman ke zaman. Karena kita di saat mendapatkan amanah, kita akan dituntut, akan dicatat oleh sejarah. Karena kawan-kawan mungkin hari ini menjadi PUK, pimpinan unit kerja, sama dengan saya dulu. Tahun 2002 saya juga menjadi pimpinan unit kerja di PT Surya Plastindo, satu perusahaan kecil, tapi kita disitulah ruang belajar kita, disitulah ruang kesungguhan kita, di mana instruksi organisasi dijalankan, di mana perintah organisasi harus dipersiapkan. Maka teman-teman sekalian, insya Allah dan Bismillah, semua yang hadir di sini merupakan kader-kader FSPK di masa kini dan di masa yang akan datang. Saya sudah masuk aura wilayah Jawa Barat. Auranya beda dengan 5 tahun yang terdahulu. Dulu kita biasa-biasa saja, tapi sekarang sudah masuk. Saya merasa hadir di tengah-tengah kita adalah semua besok akan duduk di sistem pemerintahan, di legislatif, yudikatif, dan di eksekutif. Amin. Siap? Siap. Kalau kita ingin punya cita-cita yang tinggi, maka persiapkan dari sekarang. Jangan ada yang namanya pamrih sedikit pun, karena pemimpin sejati akan dijauhkan sifat pamrih, ingin dipuji. Pemimpin sejati dalam menjalankan tugasnya adalah penuh keikhlasan. Kalau kita sudah dipanggil oleh negeri yang tercinta ini, kalau kita sudah dipanggil oleh bumi pertiwi ini, maka hari ini siapkan kawan-kawan, siapkan. Saya sudah sampaikan bahwa buruh akan meningkatkan satu langkah yang pasti. Buruh jangan dipandang sebagai kelas pekerja yang murahan. Buruh harus bangkit, karena kita sejak tanggal 12 Agustus kemarin dicanangkan adalah buruh satu kumpulan kelas identitas, yaitu kelas pekerja menuju Indonesia baru. Hingga teman-teman sekalian, proses ini harus kita sampaikan. Kenapa buruh berpolitik? Bukan politik yang biasa-biasa, tapi kenapa buruh berpolitik? Karena kita butuh alat perjuangan dalam menggerakkan cita-cita dan menggerakkan di saat ada masalah. Karena kita masalah karena produk-produk hukum yang diputuskan oleh politik.
Kalau kita, kenapa ada Omnibus Law? Itu adalah keputusan politik. Dampaknya adalah kita. Kenapa BBM muda naik tiba-tiba 30% lebih? Dampak yang luar biasa bagi masyarakat kita. Itu adalah dampak keputusan politik. Maka hari ini saya minta doa kawan-kawan semua dari hati nurani yang paling jernih. Kita akan punya cita-cita ke depan. Mudah-mudahan ya Allah berikanlah kesempatan kami, para pimpinan-pimpinan guru, kawan-kawan guru, untuk menempati posisi, untuk memberikan sebagai sumbangsi pemikiran, untuk perimbangan di negeri ini, di setiap mengambil sebuah keputusan. Maka insya Allah, kalau kita berbicara tentang perjalanan tadi, yang sudah kita pantau bersama-sama, gerakan Provinsi Jawa Barat, dulu 3 kabupaten kota, alhamdulillah pada tahun 2021 ya, kita ditambah oleh kawan-kawan PPC Karawang. Itulah yang namanya berkah. Keberkahan hidup itu adalah terus bertambah, terus bermanfaat, dan terus bermanfaat. Plus untuk kawan-kawan Provinsi Jawa Barat. Di akhir sambutan saya ucapkan terima kasih kepada semua komponen anggota keluarga besar KPSPK di Jawa Barat. Saya tegaskan secara prinsip dan hasil Munas yang ke-6 bahwa karena kita adalah salah satu pendiri, inisiator pendiri Partai Buruh, maka setiap pertemuan, baik pertemuan di tingkat perusahaan, baik di tingkat cabang, baik tingkat provinsi, sampaikan salam perjuangan bahwa Partai Buruh kita sudah punya kendaraan yang resmi. Posisi kita sama dengan kawan-kawan PDIP, posisi kita sama dengan kawan-kawan Golkar, posisi kita sama dengan kawan-kawan partai-partai besar lainnya. Maka dari itulah karena karunia Tuhan yang Maha Kuasa. Banyak yang bertanya, buruh mampukah buruh akan menyiapkan kantor-kantor pengurusnya di seluruh Indonesia? Mampukah buruh untuk menyebarluaskan di seluruh kabupaten di negeri ini? Tapi fakta membuktikan berkat kerjasama, berkat semangat yang sama, berkat cita-cita dan kemauan yang kuat, buruh ternyata mampu membentuk Partai Buruh di 34 provinsi di seluruh Indonesia. Jadi kalau kita sudah keliling Indonesia bagian barat, di sana kita tidak akan kelaparan kawan-kawan, karena di sana juga ada Partai Buruh. Kalau kita ke negeri timur, jauh di sana, Partai Buruh juga berkibar di sana. Dan kalau kawan di tanah, dimanapun bumi berdiri terinjak, disitulah Partai Buruh sudah berkibar. Hingga 486 kabupaten juga, kita juga hampir sama dengan partai besar lainnya. Maka janganlah mempunyai sikap yang pesimis. Teman-teman hari ini harus yakin, lapangkan dada bahwa Partai Buruh harus bergerak. 2 tahun ini saya minta, setelah verifikasi aktual, verifikasi yang sudah memenuhi syarat untuk masuk di kontestan pemilu 2004, maka setiap Dewan Pimpinan Cabang PUK terus bergerak menyampaikan salam satu dari hati ke hati, dari rumah ke rumah, dari keluarga ke keluarga. Bismillah, bergerak dalam senyap, bergerak dalam niat yang suci, bergerak dengan niat dan cita-cita yang luhur, karena kita akan mengisi negeri ini dengan semangat yang baik, maka hasilnya akan baik. Ini simbol. Saudara Iko, ini peci ini simbol. Kalau sudah berpeci ini sudah masuk dalam jajaran Senayan. Kalau Bung Ketua DPC, ini harus pakai peci, biasanya pakai peci di begini. Enggak. Jadi bismillah, terima kasih teman-teman sekalian. Kalau saya pakai peci ini, ingat sebetulnya saya juga pengurus PBNU Jawa Timur, dan jelek-jelek begini juga ikut ambil bagian di dalam. Jadi teman-teman sekalian, bismillah ya, yakin ya? Yakin? Yakin Partai Buruh sukses? Yakinkan teman-teman, sebarkan salam, gak usah takut-takut. Partai politik kok dibawa ke pabrik? Iya, karena kita sudah punya rumah sendiri. Pak, gak usah ragu-ragu. Enggak usah ragu-ragu, sudah yakin, karena kita sudah punya label tersebut.
Dan alhamdulillah caleg dari Partai Buruh di seluruh provinsi Indonesia semuanya terisi, dari DPR RI, dari provinsi, dari kabupaten, tidak ada yang kosong caleg dari Partai Buruh. Ya. Dan kita sudah mendesain ada beberapa calon bupati, ada 5 calon bupati nanti direkomendasi dari Partai Buruh. Bismillah ya, Bismillah. Jadi saya pesan kepada teman sekalian, kalau kita sudah diberikan kesempatan oleh Allah memimpin di negeri ini, kalau kita sudah diberi kesempatan oleh Tuhan yang Maha Kuasa di negeri ini, jangan takabur, jangan sombong. Walaupun kita kuat, tetap rendah hati. Walaupun kita pandai, tapi rendah hati. Sikap sederhana yang harus kita tanamkan. Insya Allah, kalau kita sungguh-sungguh membentuk prinsip ini, maka negeri ini dimulai dari Partai Buruh, diisi orang-orang yang mempunyai prinsip, yang jernih hatinya, maka Indonesia semakin hari semakin cerah. Indonesia akan menjadi mercusuar dunia karena dipimpin orang-orang yang niat tulus dan tidak berani menyalahgunakan amanah dari rakyat. Selamat bermusda yang keempat. Mudah-mudahan yang pertama akan berjalan dengan baik program kerja yang sederhana tapi berkualitas. Program kerja tidak terlalu banyak tapi bisa direalisasikan. Dan semoga perjalanan musda merupakan sarana pendidikan kita, karena kita akan mengisi negeri ini. Dari itu nanti kan ada pimpinan sementara, sidang pleno, karena teman-teman nanti kan kita bagi di komisi-komisi. Ya Bung Sularto, ini juga calon legislatif yang luar biasa juga ya. Kalau sudah kita tanda tangani oleh ketum, baru. Kalau nggak ada tanda tangan ketum, batal kita. Dan saya sampaikan, calon Partai Buruh tidak dikenakan biaya sepeser pun, tapi dikenakan sumpah dan janji yang harus betul-betul diilhami dari hati. Pak, kalau sudah disumpah harus dijalankan aja. Bismillah. Jadi itu yang niat dari kita, dan terima kasih. Saya berpesan jalankan musda ini karena teman-teman hadir sebagai pemimpin, teman-teman hadir di sini sebagai wakil dari kawan-kawan di perusahaan. Berikan sumbangsi pemikiran yang terbaik, karena 5 tahun yang akan datang dimulai dari transparansi yang baik, demokrasi yang baik akan melahirkan pemimpin terbaik. Terima kasih, selamat bertugas bagi pemimpin yang baru nanti, dan selamat bertugas bagi panitia yang akan menjalankan sesuai dengan proses di dalam musda ini. Terima kasih sekali lagi seluruh jajaran pengurus DPD, masih pengurus ini ya, masih pengurus. Habis ini cuti, ya mudah-mudahan semuanya akan berjalan sampai gajinya PKB Jawa Barat semakin baik, semakin kuat. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada sambutan dari Ketua Umum DPP FSK Bapak Sunandar SH.